Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada siang hari ini, Ibu akan menjelaskan materi akidah akhlak, tema sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah tahu ada berapa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, benar sekali. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, yakni sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah. Yang pertama, yakni sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu jumlahnya ada 20. Pengertian dari sifat wajib bagi Allah, yakni sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita menyebutkan 20 sifat wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basyar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basyiran, mutakalliman. Sudah bisa? Kalau belum hafal, kita ulangi lagi ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basyar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basyiran, mutakalliman. Nah, setelah kita menyebutkan 20 sifat wajib bagi Allah, alangkah baiknya kita juga mengetahui arti dari sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yakni wujud. Wujud artinya ada. Kemudian qidam. Qidam artinya dahulu. Kemudian baqa. Baqa artinya kekal. Kemudian mukhalafatu lil hawadisi, yakni Allah itu berbeda dengan semua makhluknya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, artinya Allah itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Wahdaniyat artinya esa. Kemudian qudrat. Qudrat artinya mampu. Kemudian iradat artinya berkehendak. Kemudian ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Kemudian hayat. Hayat artinya hidup. Kemudian sama. Sama artinya mendengar. Kemudian basyar. Basyar artinya melihat. Kemudian kalam. Kalam artinya berfirman. Kemudian qadiron artinya yakni maha mampu. Kemudian muridan yakni maha berkehendak. Kemudian aliman yakni maha mengetahui. Kemudian hayat yakni maha hidup. Sami'an yakni maha mendengar. Kemudian basyiron yakni maha melihat. Kemudian mutakalliman yakni maha berfirman. Kita melanjutkan sifat yang kedua, yakni sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah itu ada 20. Pengertian dari sifat mustahil bagi Allah yakni sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil ini yakni sifat lawannya dari sifat wajib Allah. Nah, kita menyebutkan satu persatu apa
sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama Adam, yang artinya tiada. Kemudian hudus, yang artinya ada yang mendahului. Kemudian fana, artinya musnah. Kemudian mumatsalatu lil hawadisi, artinya ada yang menyamai. Kemudian ihtiyaju li ghairihi, yang artinya Allah itu tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian ta'addud, artinya berbilang. Kemudian ajzun, artinya lemah. Karoha, artinya terpaksa. Jahlun, artinya bodoh. Mautun, artinya mautun, artinya mati. Samun, artinya tuli. Umyun, artinya buta. Bukmun, artinya bisu. Kemudian kaunuhu ajizan, artinya zat yang lemah. Kemudian kaunuhu karihan, yakni zat yang terpaksa. Kaunuhu jahilan, zat yang bodoh. Kaunuhu mayitan, zat yang mati. Kaunuhu asma, zat yang tuli. Kemudian kaunuhu a'ma, zat yang buta. Kemudian kaunuhu abkama, yakni zat yang bisu. Kemudian setelah mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil Allah, alangkah baiknya kita juga mengetahui pembagian dari sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu dibagi lagi menjadi 4, yakni sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu dibagi menjadi 1, yakni wujud. Kemudian sifat salbiyah, yakni kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Kemudian sifat ma'ani, yakni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basyar, kalam. Kemudian sifat maknawiyah, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyuron, mutakaliman. Nah, sudah hafal kan apa sih sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah? Sifat mustahil bagi Allah yakni sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat wajib bagi Allah yakni sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yakni sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah yakni ada 1. Perlu diingat ya, sifat jaiz bagi Allah ada 1. Pengertian dari sifat jaiz yakni sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dari sifat jaiz yakni sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah ini yakni fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Yang artinya Allah boleh mengerjakan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Sudah hafal ada berapa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar sekali. Sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama, yakni sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah. Ada berapa sih sifat wajib bagi Allah itu? Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Dan sifat mustahil Allah itu juga ada 20. Sifat wajib Allah lawan dari sifat mustahil bagi Allah. Dan sifat jaiz bagi Allah itu ada 1, yakni fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sekian penjelasan dari Ibu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.